Shalom buat semuanya. Apa kabar di hari Minggu? Semoga semuanya hari ini habis dari gereja diberkati semuanya ya. Gimana di Indo? Saya rasa juga semua pasti heboh dalam 5 hari ini ya. Pemilihan presiden di Amerika ya kan. Pasti ini, wah kayak di Indo yang kalah nggak mau ngaku kalah ya kan. Tapi ya anyway, yang lebih parah lagi di Amerikanya ya kan, orang-orang Kristennya juga bentrok gitu. Saya dengar teman saya ngomong, nggak ini orang-orang sana, orang Indonesia yang di sana juga pecah gitu, yang yang kalau support Trump nuduh yang Kristen support Biden sesat ya kan. Segala macam lah. Ini udah nggak bener ya kan. Kadang agama kalau jadi ekstrim, fanatik, nah begitu pola pikir bisa jadi kadrun juga ya. Aduh, disayangkan. Inilah ketidakmatangan mereka. Saya jujur saya support Trump juga, tapi saya tidak lihat dari segi keagamaan. Saya lihat dari lebih luas, big picture ya. Kalau saya support Trump itu dengan alasan politiknya. Misalnya selama Trump mimpin itu, kami yang di Jepang ini, termasuk warga Jepang, merasa lebih damai karena dia bisa tenangkan si North Korea nukirnya. Jadi orang Jepang, sebagian Korea Selatan juga lebih damai gitu ya kan. Juga kalau kita lihat dari segi negara kita Indonesia, sebenarnya Indonesia jauh lebih free, lebih bebas di tangan Trump itu gitu ya. Tanpa banyak tekanan, tanpa banyak campur tangan. Beda dulu waktu Obama sama Biden, saat itu Indonesia banyak kena tekan gitu ya. Jadi makanya saya secara garis besar, dan juga sebenarnya saya lebih mau lihat Trump kok bisa dia hancurkan komunis sistem di Cina gitu. Nah itu alasan saya dari awal support Trump. Itu yang saya support Trump. Saya tidak lihat dari soal agama dia begini, dia begitu, kayak yang banyak rumor yang sampai apa gitu, yang terlalu ekstrim di agama. Saya nggak kesana. Saya termasuk orang yang percaya profesi cuma satu, profet. Dulu waktu di Amerika saya percaya itu cuma Kim Clement ya. Dia nggak ada yang miss, dia profet ya, dia profesi itu, dia nubuatkan itu saya yakin dia itu hamba Tuhan yang benar. Terakhir dia nubuat tahun 2007, dia udah nubuatkan Trump bakal presiden, Trump bakal ke Israel di Batu Ratapan ya kan. Memang ada dia bilang Trump si darah panas akan 2 kali gitu. Tapi itu tahun 2007 ya. Nah 2016 Kim Clement sudah berpulang ke Bapak. Jadi pas Trump naik jadi presiden, terus dia juga meninggal, pulang ke tempat Bapak. Nah kedepannya Trump ada kesan atau apa sehingga tidak jadi presiden, kita nggak tahu. Sama seperti Obama, dia pernah nubuatkan Obama juga. Tapi saat periode kedua, baru tahun pertama Obama ada kesan, itu Kim Clement tegur, dan dia bilang apapun yang kamu perbuat udah jadi nggak lancar, nggak ada berkat dari Tuhan. Nah memang second term Obama lebih parah lagi ekonomi Amerika saat itu. Nah kemungkinan juga kita nggak tahu apa rencana Tuhan ya kan. Yang jelasnya kalau saya lihat Trump nggak kepilih lagi juga, Tuhan punya rencana lain gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa bilang sesat ini itu yang pilih ini, kayak hamba-hamba Tuhan
anak-anak Tuhan Kristen-Kristen yang di Amrik kan sesama Indo juga saling hujat juga gitu saya dengar. Jadi lucu saya lihat kenapa itulah kalau orang beragama tidak pakai logika eh, jadi ekstrim, fanatik dengan buta. Nah begitu akibatnya, ya kan? Padahal itu politik gitu. Saya support Trump karena saya lihat dari big picture secara politik. Keuntungan kalau Trump yang mimpin, keuntungan buat negara kita Pak. Kalau si Biden apa? Kalau si Biden sebelumnya dulu udah pernah ini, kita nggak ini malah agak digenjet gitu. Ya, jadi di situ alasan saya milih Trump. Tapi kalau nggak jadi juga ya namanya ini politik, pertempuran politik, dan mungkin Tuhan belum izinkan ya kan untuk second term atau ada rencana lain kita nggak tahu. Tapi yang jelas sampai ini hari saya support Trump dan saya juga suka Trump itu karakter dia ya. Belum ada saya lihat kalau saya nggak mau dengar surat kabar ini itu yang nggak benar. Saya orang yang termasuk salut Trump gitu. Nggak ada yang pemimpin begitu berani challenge ya. Dia PBB dia challenge, WHO dia challenge, nggak ada selama kalau kita lihat saja nggak ada gitu. Itu globalis yang kuat mau dia challenge, dia nggak ada. Di situ saya suka orang yang melawan arus tapi dia benar gitu. Dia melawan korupsi, melawan apa ya, dia kalah apa boleh buat. Namanya orang perang juga ada panglima yang tewas di medan tempur kan. Nah kali ini ya tewas ya kalah apa mau dibilang, tapi dia udah usaha gitu kan. Saya suka lihat usaha dia dan semangat dia, nggak takut, dia seorang yang bersih ya. Di situ saya sukanya. Jadi masing-masing punya penilaian lah ya. Tapi yang saya tahu juga dari info teman saya yang dekat, Trump itu kalau orang kenal figurnya itu dia memang emosi, saya enak dia, tapi orangnya warm heart ya, keluarganya semua mereka orang kaya tapi nggak sombong gitu ya. Kalau orang udah kenal gitu, terus juga setia kawan. Nah poin-poin begitu saya suka. Saya bergaul juga dengan orang yang kalau setia kawan saya suka. Jadi punya karakter gitu, itu yang saya suka dengan Trump. Tapi kalau udah kalah di politik apa mau dibilang, namanya juga politik kan. Nah anyway, video hari ini Sunday udah lihat politik ke sana. Nah saya mau ingatkan kalian lagi, beli emas. Nah ya, buat yang ada duit simpan emas ya. Ini emas pasti naik, lihat dari politik gitu ya. Kenapa? Saya jelaskan secara ekonomi ya. Si Biden menang, Demokrat menang, udah pasti akan print lebih gila duit lagi ya, print lebih banyak lagi, print lebih banyak lagi, otomatis emas itu bakal naik karena underlyingnya terus dengan stimulus itu inflasi akan terjadi nanti hitungan mereka ya, maka emas akan naik. Makanya kalau saran saya buat kalau lihat ekonomi dunia sekarang, lihat politiknya, perubahan-perubahan ya, saya sarankan yang punya duit daripada kalian deposit di bank, pegang uang kertas, mending beli emas ya. Beli emas misalnya, jangan pikirkan tuh apa, kamu 5 tahun ke depan aja kalian bakal terkejut. Mungkin 5 tahun ke depan bisa saja emas itu per gram udah 2 juta sekian gitu ya. Jadi lebih dari 100% ya. Makanya ya tergantung, kalau yang punya duit yang memang ada tabungan nggak tersentuh, saran saya beliin emas. Atau misalnya ada yang menengah, yang pas-pasan pengen ini, karena ke depan tahun 2001 semua orang udah tahu ekonomi. Nanti video yang akan datang saya bahas untuk 2021 ya, paling nggak ini video kali ini saya jelaskan. Misalnya kalian
yang ada tabungan 100 juta lah ya. Kalian pecahkan aja, karena Indonesia kalau kamu jual emas lebih dari 10 gram 10 juta udah kena pajak lagi ya, banyak sekali Pak. Jadi kalau hitungan saya, kalau mending kalian beli ya, kalian pecah-pecah 5 gram 5 gram gitu ya. Ada 100 juta, beli aja 20 biji yang 55 gram gitu ya. Jadi pas kalau kalian tabung, simpan aja, pas kepake misal butuh uh, uh, nanti sekitar 5 juta, baru kalian jual satu pieces saja yang 5 gram gitu. Itu jangan tersentuh, dipegang pas butuh duit aja. Kalau ekonomi lagi rese, ada apa-apa, kalaupun kalian butuh 10 juta, kalian jual dua ya, yang 5 gram 5 gram tuh, kamu pisah ke kalian nggak kena pajak gitu ya kan. Nah, saran saya, kalau saya hitungan saya lihat di Indo sistem ini, mending misal kalian ada 100 juta, pecahkan aja duitnya, beli emasnya 55 gram 20 biji gitu yang 5 gram ya. Itu jadi kalau yang nggak apa, udah beli, biarkan aja, tunggu kalau bisa 5 tahun ke depan kalau nggak kepake. Nah, kalian akan lihat, jadi duit kalian tuh nggak berkurang. Kalau kalian pegang duit kertas di tabungan 100 juta, tetap 100 juta, nanti inflasi terjadi, nilai kalian rendah, yang 100 juta mungkin untuk belanja nanti cuma bisa 70 juta, 80 juta gitu. Itu dia punya nilai udah turun. Tapi kalau kalian ke emas 5 tahun ke depan, nilai kalian invest yang 100 juta itu mungkin nanti 5 tahun ke depan udah jadi 200 juta, mungkin lebih gitu ya. Kalau 1 gramnya udah jadi 2 juta ya kan. Nah, lebih kurang itu hitungannya ya. Jadi kesempatan ya, yang bisa. Tapi saya nggak tahu, mungkin minggu ini karena udah di announce si Biden menang, saya rasa mulai Senin ini emas udah mulai melambung lagi ya. Paling kalian tunggu, kalau udah melambung-lambung kalian tunggu dia pullback. Selalu emas itu pasaran ada saat naik-naik, nanti dia ada pullback lagi, penyesuaian. Nah, saat pullback itu baru beli lagi gitu. Saya kalau 2-3 minggu lalu kalian ikut video saya suruh beli, yang udah beli ya udah simpen aja, nunggu aja, udah tenang kalian, biarkan aja gitu ya kan. 2-3 minggu lalu kan lebih rendah lagi harga emas waktu itu ya. Jadi oh ya, ada temen yang nanya cryptocurrency gimana. Cryptocurrency bagus, bisa diinvest tapi jangan banyak. Cuma kan di Indo sistem internet masih lemah. Saya dulu video dulu saya udah pernah jelaskan. Ada yang tanya kalau mau invest beli apa, Bitcoin udah mahal, nggak bisa. Kalian kalau ada yang duit kecil ya, duit kecil, invest aja, beli kecil. Saran saya, kalian boleh beli Ripple, yang Ripple XRP itu masih murah banget. Kalian boleh invest untuk 10 tahun ke depan gitu. Taruh aja, beli sejuta 2 juta, invest, biarkan aja ke depannya gitu ya. XRP masih murah itu dari Ripple ya. Kayaknya itu blockchain, sistem blockchain dia, koinnya itu ada masa depan untuk currency. Itu masukan saya yang saya bisa berikan ya kan. Yang udah nanam-nanam, selamat. Saya rasa paling nggak yang udah ikutin video saya ya, dari awal tuh saya suruh persiapkan ngadepin 2021 22. Nanti kalian kalau yang udah ikutin dan nana, saya rasa udah tenang lah kan. Karena kalau kalian lihat, baru sekarang banyak analisis dunia baru mulai takut ngadapin, wah ke depan 2000 ekonomi bakal, ada yang bilang dulu mereka taksir ekonominya recovery kan V-shape ya. Saya udah bilang nggak bakal. Indonesia tuh bisa, kalau saya lihat Indonesia itu setengah tahun yang lalu itu udah W gitu. Itu kemungkinan W gitu. Amerika lebih parah, K dia ya, recovery sistemnya. Ya kan, makanya yang bahayanya itu kan sekarang ini deflasi ini itu
yang buat ekonomi runtuh, maka emas naik. Nanti juga kalau udah gerak, kalau inflasi terjadi, ya naik juga, semua barang-barang komoditi naik gitu ya. Kalian misalnya yang usaha-usaha gitu ya, saya rasa tahun-tahun ke depan harus bersabar lah. Bisa bertahan udah bagus gitu ya. Tapi ya at least kalian kalau ada tanam-tanam hidroponik atau manfaatkan tempat-tempat ruang yang ada buat nanam-nanam, itu bagus ya kan. Karena kedepannya apalagi yang kalau ekonomi lemah, agak-agak kita khawatir. Cuma wah, pemerintah bagus tanggap. Saya lihat Jokowi udah bangun banyak lahan, termasuk dia cepat. Negara-negara lain banyak yang telat, yang baru gitu ya kan. Mungkin juga setengah tahun lalu saya buat video, mungkin ada Jokowi ada lihat atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya udah dibangun food state ya, bagus sekali itu. Karena kedepannya saya lihat bakal banyak perusahaan-perusahaan besar ambruk gitu ya. Banyak para analisis udah tafsir 2021 ini udah masuk, termasuk Amerika, mereka udah Great Depression kalau ininya ekonominya gitu ya. Maka olah alam paling bagus. Kondisi saat begini, siapa yang punya lahan atau apa tempat, olah itu alam ya. Itu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Terus berdoa. Ingat video minggu kemarin saya bilang ini hitungan awal tahun, doa apapun yang kita, walaupun resesi atau apapun ya kan, kalau kita doa, kalau Tuhan berkati, ada aja jalan rezeki, juga ada aja. Percaya itu ya. Saya juga percaya, yakin saya sampai ini hari survive apapun keadaan di perantauan ya kan, tetap survive karena Tuhan terus menyertai ya kan. Selalu apapun yang mau kita buat, kita rencanakan, ikut sertakan Tuhan ya kan. Dan jaga kesehatan selalu ya. Ini udah banyak, seperti yang saya bilang, musim dingin bakal ini ya, ini udah mulai nih, udah mulai banyak semua kasus corona naik lagi ini. Saya juga apa ya, nggak tahu, saya belum dapat jawabannya, tapi hati ini kayak ada apa gitu bulan Desember ini atau Natal ini. Apakah ada bencana? Saya nggak tahu. Cuma masih hati yang apa ya, yang bisa saya lakukan hanya doa. Dan kita semuanya doa. Itu aja yang dapat kita lakukan. Perkuat iman kita ya kan. Hidup dengan benar ya. Tutur kata atau apa, pola pikir ya kan, selalu positif gitu ya. Saya Rio, salam saya dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu memberkati untuk semua yang nonton video ini. Immanuel, haleluya.